I'm sorry Mother Earth, gue belum bisa banget pakai kapas yang itu loh, reusable itu loh, nggak bisa banget, belum terbiasa aja. Gue pakein si di video kali ini aku bakalan share skincare rutin aku. Yang penasaran, keep on watching. Oke, ini aku akan mengeluarkan pouch aku. Jadi sebenarnya ini tuh adalah kayak traveling pouch aku. BTW, ini tuh aku lagi bare face, jadi kayak kumal banget gak sih gue? Yeah, pick me, bodoh. Tapi tadi ini udah cuci muka. Udah cuci muka dan lain-lain. Terus poin dia di challenge gitu sama Karere sama tim video kayak harus bare face. Oke, aku setuju. Oke, jadi kalau misalnya kita bikin kayak ada 2 skenario. Misalnya kayak skenario pertama gue tuh lagi full makeup. Ini kan sekarang gue bare face nih. Kalau misalnya gue kayak lagi full makeup, lagi kayak habis dari event atau lagi syuting, itu biasanya gue bersihin makeup tuh yang pertama gue pakai cleansing balm dari Dirmi Beauty. Jadi kalau misalnya, setahu gue tuh kalau misalnya cleansing balmnya Dirmi Beauty tuh ada yang kayak ada yang warna ungu, ada yang warna banyak deh gitu. Cuman gue pakai yang warna pink ini. Ini gue suka sih soalnya kayak nggak bikin kering muka gue. Terus gue udah pakai ini tuh, kayaknya udah kayak top kedua gue juga gitu. Ini beneran gue pakai guys, btw. Kayak terus satu lagi yang gue suka. Biasanya kalau misalnya kayak cleansing balm itu kan, lo tau gak sih kayak suka jorok. Lo suka kayak gue coel gitu pakai tangan gitu kan, agak jijai ya. Nah ini tuh udah ada si spatulanya dan menurut gue ini thoughtful banget karena dia tuh si spatulanya tuh udah ada si tempatnya ini di sini tuh. Jadi kayak travel friendly. Nah, abis itu setelah gue udah pakai cleansing balm, nah kalau misalnya gue pakai cleansing balm tuh caranya adalah gue pakein cleansing balm terus kayak itu kan di kulit yang kering, abis itu gue emulsify gitu. Jadi gue pakein air dikit. Jadi dia jadi kayak susu gitu loh. Abis itu baru gue bilas pakai air. Nah abis itu kayak gue pat muka gue. Abis itu gue lanjut pakai micellar water. Sebenarnya kalau buat micellar water, gue tuh nggak punya any specific favorite micellar water gitu. Jadi apa aja yang ada di apartemen gue itu gue pakai. Tapi emang so far kalau misalnya micellar water di apartemen gue tuh abis, entah kenapa gue baru sadar, oh ternyata gue selalu repurchase yang ini gitu, si Garnier Micellar Cleansing Water. Ini gue sadar kenapa gue suka si ini micellar water si Garnier ini, karena pertama dia tuh nggak bikin kulit gue kering. Terus yang kedua dia juga nggak nge-strip down minyak di muka gue. Karena disclaimer, kulit gue tuh normal to dry. Kayak gue udah sempat juga mention beberapa kali di video-video sebelumnya. Jadi emang setelah gue pakai ini tuh juga nggak ada rasa kering ketarik gitu loh. Dan beberapa kali tuh kalau misalnya gue nggak cocok pakai micellar water, itu tuh muka gue tuh suka ada banyak beruntusannya. Nah yang pakai ini tuh gue so far oke-oke aja. Jadi kalaupun seandainya gue udah makeupan atau kalau misalnya gue nggak makeupan gitu, misalnya kayak gue cuman kalau misalnya ngantor tuh kan biasanya gue juga nggak makeupan ya Ci. Pick me banget gitu, tapi nggak beneran. Kalau misalnya kayak hari-hari ngantor yang kayak nggak ada meeting dan lain-lain, itu biasanya gue cuman kayak ngalis doang gitu. Atau kalau misalnya kayak gue keluar yang kayak cuman yoga doang, itu gue biasanya cuman pakai sunblock doang. Itu biasanya gue cuman bersihin muka pakai micellar water doang. Jadi I'll skip cleansing balm and then just go straight into my micellar water. Gitu guys, ini Garnier gitu. Gue aplikasinya pakai si kapas biasa. I'm sorry Mother Earth, gue belum bisa banget pakai kapas yang itu loh, reusable itu loh, nggak bisa banget. Gue nggak tahu kenapa, kayaknya emang gue belum terbiasa aja gitu. Mohon maaf. Yang facial wash tuh gue ada 2, tapi sebenarnya yang gue suka itu ada 3. Yang satu soalnya ketinggalan di apartemen gue karena tadi pagi gue pakai. Gue jelasin dulu sebenarnya kenapa gue bawa yang 2 ini aja. Jadi sebenarnya yang satu lagi yang ketinggalan itu adalah si Senka Perfect Whip. Mungkin boleh dimasukin ke sini. Tas. Si Senka Perfect Whip yang warna biru itu loh, kalian pasti tahu. Si Senka Perfect Whip tuh gue pakai udah lama banget. Sampai akhirnya, tapi tuh gue masih restock juga dan masih selalu ada. Itu gue suka pakai itu tuh kalau misalnya gue ngerasa muka gue demek banget, kayak kok gue kayak muka gue tuh lagi banyak banget dosanya. Kenapa gue suka pakai itu? Karena si foamnya itu tebel, jadi gue tuh suka pakainya taruh di tangan terus kayak gue gosok, jadi kayak busanya tuh banyak banget. Abis itu gue pakein ke muka, jadi kayak ngerasa muka itu bersih banget. Cuman emang poin minusnya pakai itu adalah kadang-kadang tuh emang suka rasanya itu
kayak kering gitu loh, menurut gue gitu. Sampai akhirnya suatu momen gue menemukanlah penemuan terakbar ini menurut gue, si True to Skin Matcha Oat Gentle Cleanser. Ini gue kayaknya udah tube ke-4 kali ya. Awal tuh gue coba-coba, terus akhirnya gue kayak hamba pakai ini. Ini gue suka banget sih pakai ini. Soalnya teksturnya kayak teh. Ini kalau misalnya gue keluarin soalnya agak jijai. Karena nggak bisa dibersihin lagi nanti saya di tangan. Menurut gue ini kayak kalau misalnya kulitnya berminyak juga cocok deh pakai ini. Soalnya kayak gue rekomendasiin ini juga ke kakak gue. Kakak gue juga kulitnya tuh berminyak. Terus dia ini cocok pakai ini. Satu lagi itu si Clinique yang All About Clean Liquid Facial Soap yang melt. Nah kalau yang ini kenapa ini versinya yang kecil? Karena sejujurnya ini gue dapetnya gratisan. Jadi sebenarnya ini tuh adalah facial wash gue dari gue kecil. Pokoknya ini adalah dulu emak gue itu pakein gue tuh moisturizer Clinique. Jadi ini sebenarnya ada background story-nya. Jadi gue inget banget dulu emak gue tuh pakein gue Clinique yang kotak, lu tau gak sih? Moisturizer Clinique yang kotak, yang warna kuning. Nah dari dulu tuh moisturizer gue selalu dipakein emak gue gitu sama facial washnya tuh yang ini. Nah, cuman kan dulu tuh kan gue dibeliin ya. Sekarang kan gue udah, duit gue nggak, kan gue udah nggak dibiayain ya. Jadi gue cuman pakainya yang ini aja dan yang ini yang gratisan. Tapi gue sampai sekarang masih suka pakai yang ini juga gitu. Gitu guys, kalau buat facial wash. Tapi kalau misalnya kulit kalian lebih cenderung kering, aku sebenarnya lebih rekomendasiin kalian buat pakai yang ini. Atau kalau misalnya kalian punya budget yang lebih, menurut aku mungkin boleh cobain si Clinique yang ini. Karena menurut aku ini juga worth banget sih buat dicobain. Terus kita langsung lanjut ke toner. Aku tonernya itu pakai dari si Clinique. Ini kayak I'm not really sure apakah ini toner atau enggak, tapi I use this as a toner. Ini adalah Clinique yang Moisture Surge Hydro Infused Lotion. Kayak I believe ini harusnya itu adalah essence, tapi aku pakai ini tuh sebagai hydrating toner. Jadi setelah aku cuci muka, tadi kan aku sebenarnya udah cuci muka ya. Ini aku langsung pakai aja ya, gitu, sebagai skincare siang hari gitu. Jadi aku langsung pakai aja. Jadi aku pakainya bener-bener kayak di tangan yang bersih ya guys. Jadi kayak langsung kayak gini, dipakein di tangan. Terus aku langsung kayak gini, langsung ke tangan, ke muka. Gue yakin banget kalau misalnya gue skincarean di kamera, gue jelek. Lo tau nggak? Nggak kayak, lo tau nggak sih? Soalnya gue selalu expect kalau misalnya, lo tau nggak sih kalau misalnya kayak artis-artis yang kayak di iklan cuci muka gitu tuh kayak cakep. Kalau gue pasti kayak demek gitu loh. Nah, si Clinique yang Moisture Surge Hydro Infused Lotion ini, teksturnya itu kayak susu kental gitu kan. Nah, yang aku suka, ini tuh emang bener-bener, gimana ya? Mungkin karena kayak tadi gue bilang ya, kulit gue tuh kan cenderung normal to dry. Jadi emang gue selalu butuh extra hydration, even kalau misalnya siang-siang. Gue gak masalah gitu loh, muka gue kayak kilang minyak ke kantor selama emang bener-bener well moisturized gitu. Karena kalau misalnya kayak kita di kantor, itu kan emang full ruangan ber-AC. Jadi kadang-kadang, even gue udah pakai banyak moisturizer, udah kayak berlapis-lapis, itu juga gue di sekitar hidung, sama kayak di sekitar mulut, itu juga masih sering kayak pecah-pecah dan kering gitu. Jadi sometimes kalau misalnya gue skip pakai ini gue nggak bumbu dan nggak lebay. Kalau gue suka beberapa hari skip pakai ini, gue ngerasa sih perbedaannya gitu, kayak di sekitar hidung gue gitu, itu suka kayak apa tuh, kayak suka pecah-pecah gitu. Abis itu setelah gue pakai toner, gue langsung pakai serum. Nah sekarang ini gue lagi pakai serumnya RH Age Corrector. Sorry banget, ini emang udah agak jijik ya, ini gue nggak bohong. Ini gue lagi pakai RH Age Corrector yang Peptides and Soya Phytoplacenta. Nah ini juga gue suka soalnya, ini coba deh. Aku ingin kamu meng-highlight si teksturnya ini loh. Karena kayak wow gitu loh. Ini tuh mengingatkan aku sama si Snail, ya CosRX Snail something. Nah ini tuh kayak menurut gue teksturnya mengingatkan gue sama itu. Terus kayak bisa lihat gak sih? Menurut aku, kamu yang kulitnya kering pasti akan suka banget sama si RH ini. Karena bener-bener, lihat nggak? Bener-bener kayak licin gitu loh, tacky. Jadi mungkin kalau misalnya kamu nggak suka
serum yang licin dan lengket, nggak suka ini. Cuman kalau aku suka serum yang emang bikin muka aku lengket. Oke, nah sebenarnya si RHH Corrector itu tulisannya smooth out wrinkles and improve skin elasticity, tapi kayak sebenarnya gue nggak tahu sih gue udah punya wrinkles atau enggak, tapi gue akan terus pakai ini karena gue pakai ini tuh sebenarnya kayak iseng-iseng doang karena gue lagi puasa skincare. Nanti gue akan cerita pas gue ke night skincare rutin gue, tapi gue pakai ini tuh emang karena emang gue lagi kehabisan serum dan emang gue lagi nggak bisa pakai active ingredients yang lain. Tapi so far gue suka banget sama efeknya karena nggak apa ya, karena si efek lengketnya tadi itu loh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba gue emang wrinkles gue berkurang atau gue tiba-tiba oh aku botox gratis gitu loh, aku sih nggak nolak ya gitu. Lanjut kita ke moisturizer. Moisturizer tuh gue ada 3. Benci nggak? Jangan benci gue. Ini tuh beda-beda ya fungsinya. Cuman kalau misalnya yang daily gue pakai itu adalah sepaket sama si Clinique ini. Cuman ini gue udah masuk tube yang baru dari si Clinique Moisture Search juga. Begitu. Ini aku tube yang baru ya guys. Ini menandakan aku emang udah cinmat sama guys. Ini Clinique yang Moisture Search 100 Hour Auto Replenish. Ini aku suka banget. Nggak tahu deh aku kalau misalnya si Clinique. Itu aku bilang sama kamu semua. Dulu tuh aku pakai Clinique yang warna kuning, yang gel itu buat kulit berminyak. Aku nggak ngerti kenapa dulu, mungkin emang kondisi semua ibu-ibu kayak gitu kali ya. Tapi mungkin karena dulu aku main panas-panasan, jadi mungkin mamiku tuh ngeliat kayak kenapa muka anak gue berminyak banget. Jadi dulu gue dibelinya tuh moisturizer Clinique yang kuning, sedangkan sekarang kulit gue kering gitu. Terus yang aku makin sadar juga sekarang, kayak keren banget dah gue. Gue tuh kayak skincare guru, bodoh. Tapi yang kayak semakin gue kesini tuh, gue makin sadar kalau misalnya kulit itu tuh gak cuman tentang skincare doang gitu loh, tapi kayak banyak banget faktor yang mempengaruhi kondisi kulit gue. Kayak diet gue, terus kayak faktor hormon, terus faktor stres, terus juga kondisi udara dan lain-lain tuh mempengaruhi juga gitu. Jadi kayak kalau misalnya tiba-tiba kayak gue dengan skincare gue yang sekarang tuh sebenarnya gue tuh udah cocok banget. Maksudnya kayak udah kawin banget. Maksudnya kayak udah pakem banget. Cuman kayak kadang-kadang pun gue dengan skincare ini tuh gue masih suka ada breakout juga gitu. Misalnya kayak yang ini ya kayak hormonal acne aja gitu. Jadi emang semua tergantung gitu. Jadi banyak banget emang faktor yang mempengaruhi kondisi kulit juga gitu kali ya. Next, habis itu gue ini salah satu moisturizer yang gue suka juga. Ini gue bawa yang travel size-nya. Ini si Fresh yang Rose Deep Hydration Face Cream. Ini tuh gue pakai kalau misalnya gue emang lagi skip semuanya. Jadi gue lagi nggak pakai ini, lagi nggak pakai ini, lagi nggak pakai ini. Jadi emang kalau misalnya gue lagi malas banget sama ini semua, gue lagi fed up banget sama semua skincare gue akan cuma pakai ini, sama nanti gue akan tambahin si face oil gue. Karena setahu gue ini tuh ada kandungan si AHA-nya gitu, si Fresh ini gitu. Ini, satu lagi yang gue suka juga adalah si Labore. Ini menurut gue adalah penyelamat dari segala jenis penyelamat kalau misalnya kulit gue lagi tantrum. Karena menurut gue yang tantrum gak cuman gue doang, gak cuman jiwa gue, tapi kulit gue juga bisa tantrum. Jadi pas itu gue sadar kayak kulit gue tuh pernah tantrum parah banget pas gue lagi alergi makan udang pas gue pindah kantor. Jadi gue makan udang kayak gue nggak ngerti. Padahal sebelumnya tuh gue tuh nggak pernah ada reaksi apa-apa sama seafood. Terus gue tuh gatel-gatel sampai muka gue tuh di sini tuh kayak bentol-bentol parah banget sampai mata gue panas. Terus salah satu teman gue, Kelvin, ngasih gue si Labore ini. Sebenarnya tuh gue pakai Labore tuh yang si Revive Cream. Setahu gue yang ininya tuh warna pink. Terus yang available di kantor tuh cuman yang si Topical Cream ini. Nah si Topical Cream ini setahu gue selain bisa dipakai di muka juga bisa ditaruh di badan ya. Jadi kalau misalnya kayak kamu ada sunburn atau misalnya kayak kamu ada gatal-gatal, pokoknya ini tuh bisa intensive care to soothe redness. Terus misalnya kamu ada extreme dry skin, dan ini bisa juga aman juga buat dipakai untuk umur 3 tahun. Gue baca dari belakang, by the way. Gue bukan sponsor, ini gak ada yang sponsorin BTW. Ini oke banget. Terus next, even di siang hari, gue tetap pakai
oil. Cuman emang beda kadarnya sama di malam hari. Kalau misalnya di siang hari gue pakein si keren deh. Ini kayak ini gak sih karirnya kayak apa tuh beauty YouTuber. Nah, si Bio Beauty Lab Luxurious Facial Oil Serum. Gue udah nggak tahu deh ngabisin ini tuh kayak berapa botol. Gue bahkan pakai ini tuh dulu dari masih ininya plastik, lu inget sih? Sebelum dia packaging yang kayak gini. Jadi gue inget banget dari dia masih botol lama deh pokoknya. Dulu gue pertama kali tahu dia tuh dari Paula Serena. Gue ngeliat dia pakai, terus gue kayak keracunan, gue beli. Semenjak saat itu gue mulai malah menyembah si Bio Beauty Lab ini. Nah kalau siang hari gue pakai si Bio Beauty Lab ini tuh gue pakein, tetesin dia tuh kayak cuman 1 drop aja di moisturizer gue. Jadi kayak gue jadiin telur ceplok gitu loh. 1 aja deh gitu. Kayak gini. Tapi kan tadi kan aku udah pakai moisturizer ya. Biasanya aku campurin tapi ke moisturizer aku. Cuman ini aku pakainya di ini aja. Tapi biasanya aku campurin terus ya udah aku mix jadiin telur ceplok gitu. Begitu guys. Kalau misalnya malam hari aku tapi pakein Bio Beauty Lab itu kayak sekitar 3 sampai 4 drops tergantung di malam itu tuh aku kondisi kulitnya lagi seperti apa. Terus next gue pakai sunblock karena kamu tidak boleh skip sunblock. Kalau buat sunblock gue daily pakai Beauty of Joseon. Sebenarnya kalau misalnya sunblock tuh gue banyak sih opsinya. Cuman emang kalau misalnya kayak buat office doang, gue selalu pakai si Beauty of Joseon. Relief Sun, Rice and Probiotics SPF 50 plus PA plus. Tapi gue suka banget si Beauty of Joseon ini. Karena pertama teksturnya, BTW jangan lupa pakainya harus 2 jari ya guys. Teksturnya gue suka banget, kayak cair banget. Terus kayak gampang banget ngeblendnya. Terus yang gue paling suka nanti kalian bisa lihat ya, white cast-nya tuh ada kayak slightly ada white cast tapi kayak hilang gitu loh. Kayak begitu di blend sepersekian detik tuh white cast-nya udah langsung kayak hilang aja gitu loh. Nah, terus efek yang paling gue suka dari si Beauty of Joseon itu adalah after effect pakainya sih, karena ya gak sih? Apa gue doang yang kepedean? Kayak gue suka efeknya jadi kayak mbak-mbak Korea gitu loh. Walaupun gue sebenarnya sadar sih muka gue kayak gue Batak gitu ya, gue sadar. Cuman kayak kulitnya itu loh, kulitnya bener-bener kayak kulit sehat, kayak abis banyak minum air putih yang sehat gitu loh. Jadi lo nggak kelihatan lo tuh stres, lo nggak kelihatan lo tuh kayak ditekan gitu, enggak gitu. Lo sehat gitu loh kalau pakai si Beauty of Joseon ini. Tapi satu lagi gue mau memberikan honorable mention buat satu sunblock yang menurut gue perlu gue mention di sini karena ini adalah sunblock yang selalu gue pakai kalau gue diving, yaitu adalah RH Perfect Shield Active Light Sunscreen. Ini tuh sunblock yang gue dapet waktu itu tuh gue event Pocari Sweat. Gue tuh dapet di ini loh, di tote bagnya Pocari Sweat. Terus gue awalnya kayak yaudah deh kayak gue pakai aja gitu loh, karena kan ini kayak sunblocknya kayak kecil doang juga, kayak yaudah kayak gue pakai gitu. Terus habis itu kayak satu momen kayak udah gue pakai pas gue lagi diving, gue tuh ngecek kayak ngecek di suatu tempat lah pokoknya kayak ada UV cam gitu. Gue udah beres diving, nih sunblock masih ada coy. Gue nggak bohong. Udah semenjak saat itu gue setiap diving gue pakai nih RH Perfect Shield SPF 50. Udah jadi ini 2 sunblock menurut gue udah dipakai. Tapi emang kalau misalnya si RH Perfect Shield ini tuh ya dia nggak selight si Beauty of Joseon ya, kayak gue sih gak bohong gitu. Cuman menurut gue kalau emang lo yang kayak outdoor activity mantap banget menurut gue, go gitu. Paling segitu aja kalau misalnya day skincare rutin aku. Kalau misalnya aku nggak ngomong dan nggak bacot kayak gini, mungkin penggunaannya lebih cepet gitu loh guys. Oke, nah kalau buat night skincare rutin, sorry banget kalau misalnya nanti teman-teman ternyata ada yang kecewa gitu. Cuman aku mau menjelaskan dulu sedikit. Aku emang lagi berpuasa skincare. Cuman aku tuh emang lagi menggunakan retinol. Jadi retinolnya itu tuh aku pakai tuh kayak, jadi misal aku 2 hari sekali tuh pakai retinol, habis itu aku skip 1 hari, terus aku pakai lagi retinol 2 malam berturut-turut, terus aku
skip lagi 1 hari. Nah, di momen aku skip retinol itu, aku akan menggunakan skincare siang hari aku ini, gitu. Paham nggak maksud aku? Semoga teman-teman mengerti maksud aku. Cuman emang kalau misalnya aku lagi nggak pakai, lagi di malam hari ya pasti aku akan skip si sunblocknya gitu. Cuman kayak rangkaian skincare-nya pasti akan tetap sama gitu. Jadi skincare pagi dan skincare malamnya tuh sama. Cuman emang kadar oilnya di malam hari pasti akan aku tambahin kalau misalnya aku lagi night routine begitu. Nah kalau misalnya aku lagi night routine, lagi retinol night, seperti apakah rangkaian skincare-nya? Sama kayak tadi, misalnya aku lagi make upan, aku akan menggunakan Dirmi Beauty Cleansing Balm. Terus abis itu aku akan menggunakan Garnier Micellar Water, cuci mukanya kayak biasa. Kalau misalnya aku pakai si True to Skin atau aku pakai si Clinique, abis itu aku pakai si Clinique yang ini. Terus abis itu serumnya aku pakai retinolnya Skintific yang Skin Renewal Serum, yang Skin Reset. Gila, ini menurut aku canggih banget sih. Sumpah liat deh, jijik banget. Ini kelihatan gak sih? Udah di abuse. I use this. Aku pakai ini, aku suruh kakakku pakai ini, aku suruh pacarku pakai ini, kayak aku suruh semua orang di sekitarku pakai ini. Dan aku pakainya tuh combo. Jadi setelah aku pakai ini, pakai si serum ini, aku pakai Beauty of Joseon yang Revive Eye Cream Ginseng and Retinol yang ini. Jadi kayak pakainya kayak di pinky finger, terus kayak gini, pokoknya kayak ditariknya ke atas, set. Si retinol tuh aku biasanya pakai kayak satu setengah pump sampai 2 pump, tapi kayak pakai kayak sampai ke leher belakang gitu, kayak supaya kayak semuanya tuh kena gitu loh sampai ke leher belakang. Jadi kayak nggak, kalau misalnya dilihat tuh depan belakang tuh cakep nggak, ntar kayak depannya cakep belakangnya borok gitu loh. Abis itu aku juga pakai sepaket sama moisturizernya. Ini juga sih kayak, paham nggak? Bener-bener udah tinggal segini menurut aku, tapi kalau misalnya mau dikirimin aku terima banget. Please banget kirimin gue stok ini semua. Jadi kalau misalnya aku udah pakai ini si retinol skin reset moisturizer ini aku akan campurin lagi pakai si BBL. Nah kalau misalnya aku lagi pakai retinol moisturizer dari si Skintific ini, aku emang pasti akan pakai oilnya tuh lebih banyak. Jadi aku pakainya biasanya kayak sampai 4 sampai 5 drops gitu loh. Karena emang aku takut banget kalau misalnya kayak lagi pakai retinol tuh takut kering gitu loh mukanya. Jadi biasanya aku kayak pakai 4 drops, aku campurin di tangan, terus habis itu udah aku taruh semuanya sampai kayak ke leher. Udah habis itu kayak aku biarin. Gila, besok paginya muka gue bener-bener kayak pakai susuk menurut gue. Cakep banget. Itu tapi menurut gue ya. Nih hanya menurut gue aja. Nah udah, jadi kayak bener-bener skincare tuh cuman itu aja. Jadi kalau misalnya udah 2 malam gue pakai 2 malam gue udah retinol nights. Biasanya di hari pertama tuh gue jeda dengan gue menggunakan basic skincare yang seperti siang hari. Nah di hari-hari gue misalnya kayak lagi butuh ekstra masker gitu, misalnya kayak gue lagi pengen maskeran, ada 2 masker yang emang gue selalu pakai gitu. Yang pertama ini dari, lagi-lagi produknya tuh sebenarnya itu aja gue. Karena gue kalau misalnya kayak gue udah suka, gue pasti akan percaya sama produk yang itu aja, dari brand yang itu aja. Ini dari Beauty of Joseon, ini yang Ground Rice and Honey Glow Mask. Nah, tapi satu lagi gue pakai si Skintific yang Mugwort Acne Clay Stick. Tapi ini 2 itu punya 2 kegunaan yang berbeda. Kalau misalnya gue lagi ngerasa kayak muka gue kusem banget, atau misalnya yang kayak gue lagi demek banget deh, pokoknya lagi jelek banget, yang lagi pengen lebih bersih gitu ya, lebih seger, gue akan pakai si Beauty of Joseon ini. Jadi dia emang bisa kayak exfoliate gitu, karena dia emang ada kayak kandungan berasnya gitu. Jadi kayak diolesin kayak tipis aja, kayak leave it for 15 to 20 minutes. Abis itu kayak di scrub sambil dibilas dikit-dikit, abis itu udah kayak akan kerasa lebih seger aja. Terus kalau buat yang si Skintific itu emang kayak kalau gue lagi butuh ngebersihin pores gue, kalau gue lagi ngerasa gue lagi makan banyak banget yang berminyak, terus kayak gue lagi ngerasa pori-pori gue
kayaknya lagi penuh banget, gue akan pakai si Skintific yang itu. Udah deh, paling skincare gue cuman itu aja. Dan selalu ditutup dengan menggunakan Vaseline Petroleum Repairing Jelly. Kalau yang ini mah kayaknya gue udah nggak berhenti mention. Ini gue nggak tahu juga udah tube ke berapa, kayak udah tube ke 1500, 700. Ini gue juga udah menghamba, nggak tahu deh udah kali ke berapa. Dan gue selalu menggunakan itu. Udah deh guys, paling itu doang skincare gue. Mohon maaf kalau nggak menarik, tapi I hope it will help you guys. Satu hal yang selalu gue pelajarin adalah kayak teman-teman tuh harus paham tentang kondisi kulit kalian. Kayak you guys need to know about your skin. Kalian harus paham juga kalau misalnya kulit itu tuh badan kalian itu tuh nggak cuma tentang skincare doang, tapi kayak kalian harus ngerti tentang diet kalian, kalian harus ngerti tentang hormon kalian. Karena skincare itu sebenarnya cuma membantu kulit kalian doang, sebenarnya sisanya itu adalah balik dari dalam juga gitu loh. Jadi kayak apa yang kalian makan, terus kayak gimana kalian mengkontrol badan kalian gitu. Ini bukannya kayak gue ngajarin ya, cuman kayak karena sebelum-sebelumnya kayak gue udah ngejalanin banget yang kayak 10 step skincare Korean gitu. Kayak gue udah ngejalanin kayak purging stage itu kayak been there than that before. Tapi kayak sekarang gue udah berusaha berdamai dengan diri gue gitu. So yeah, I hope you guys enjoy this video and see you guys in the next video. Bye-bye.